Adik-adik, minggu ini ibadah kita dilayani oleh Kakak Ayu, Kakak Tanti. Ada juga Kakak Nisa dan Kakak Dinda. Dan selanjutnya ada abang kita loh, ada Abang Teladan dan Abang Philip. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sebelum kita memulai kebaktian, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Apa Kabar Mari Bergembira. Tapi jangan lupa ajak mama, papa, kakak, dan adik kalian, kalau bisa ajak opung juga ya. Yuk kita mau menyanyi Bali Bangkit Berdiri. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kelipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain dua. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kelipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Kabar, mari bergembira. Tepuk tangan, kelipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Oke deh, masih tetap semangat? Masih Kak. Oke, kita akan berdoa. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi kepadamu Bapa, kepadamu Yesus, dan kepada Roh Kudus kami. Terima kasih Bapa, karena hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh beribadah sama-sama Tuhan melalui ibadah online di kelas kecil, kelas Daud, kelas Salomo, kelas Daniel, dan kelas Paulus. Ya Bapa yang baik, Engkau juga menyertai orang tua kami, sehingga kami juga boleh beribadah bersama-sama dengan mereka saat ini. Bapa, kami sudah siap untuk melakukan kebaktian kami pada minggu ini. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh menerima sukacita daripada-Mu dan kami boleh bergembira. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami boleh
tetap mengadakan kebaktian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian Sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekarang kita masuk ke dalam titah, yaitu titah yang kelima. Untuk Bang Teladan dan Kanisa, silakan untuk maju ke depan. Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik sekolah minggu berada. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan perintah Allah, yaitu hukum Taurat yang kelima. Baik adik-adik, kakak abang akan menyampaikan dalam bentuk pujian, yaitu bahasa Simalungun. Kenapa? Karena kita orang Simalungun harus bisa bahasa Simalungun. Demikian pujiannya. Nini pita palima hondo bata maningon pasangapun mudo nama torasmu ase martuaho janah do kaho manggolu banita noh nabi nereho ninai bata. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan. Nini tita palima hondo kubata maningon pasangapun mudo nama torasmu ase martuaho janah do kaho manggolu banita nuna binereho ninai bata ubah. Baik adik-adik, sekarang dalam bahasa Indonesia. Baik adik-adik, titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu
Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari sebuah lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Shalom adik-adik, masih tetap semangat dong? Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapkan Alkitabnya masing-masing? Ya, kakak tunggu ya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, boleh kita buka Alkitab kita dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3 ya. Udah pada tahu dong Amsal itu letaknya di mana? Perjanjian lama atau baru ya? Iya, perjanjian lama. Setelah apa ya kitab Amsal itu? Setelah Mazmur dan sebelum pengkhotbah. Iya, pinter-pinter banget nih kelas besar. Oke, udah siap? Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kalau saat ini kami boleh bertemu melalui ibadah online di kelas Paulus. Ya Tuhan, Engkaulah senantiasa memberi kami kesehatan, memberikan kami sukacita Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kami tetap semangat untuk mengikuti ibadah kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah ya Bapa, kami sudah siap. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Tertulis di Amsal 13 ayat 1 sampai 3 ya. Oke. Kakak bacakan dari sini ya. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan.
Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, sampai segitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat kan ada ditayangkan video tentang anak dan papanya. Ada nggak di situ foto adik-adik? Nggak ada. Cuman berapa orang tuh yang tunjuk tangan. Iya, kalau mau lihat yang paling banyak mungkin di rumah masing-masing ya. Pasti papanya semua menyayangi adik-adik dong. Ya kan? Siapa di sini kesayangan papanya? Wah, semua kesayangan papanya. Kakak juga kesayangan papa kakak. Adik-adik, ternyata di Alkitab juga ada dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak harus patuh pada didikan ayah kita. Ya, kita semua harus patuh kepada ayah kita, harus taat. Adik-adik, siapa di sini yang menghormati orang tuanya? Wah, semua menghormati orang tuanya. Iya, ternyata juga tadi berdasarkan yang kita dengar ya. Apa? Hukum Taurat keberapa? Kelima ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan iya, pinter adik-adik semua. Oke? Ya, berdasarkan Alkitab kita pada minggu ini, kita dikatakan harus menyayangi, hormat, menghargai ayah kita, orang tua kita. Ya, karena apa? Karena ternyata ayah kita itu orang yang mencari nafkah di tengah keluarga kita ya. Orang tua kita itu atau ayah atau ibu yang bekerja di rumah kita itu harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai mereka adik-adik? Apa harus memberikan medali penghargaan untuk orang tua kita? Hello, masa sih Kak zaman sekarang pakai gitu-gituan segala ya? Nah, apa kita harus ngasih sertifikat penghargaan? Enggak juga ya adik-adik. Ya, kita bisa menghargai orang tua kita dengan cara berterima kasih. Untuk apa? Untuk kasih sayang yang sudah diberikan. Ya, mungkin di sini adik-adik ada yang pernah minta tolong sama papanya untuk diajari belajar. Ya, seperti gambar ini ya. Ya, adik-adik meminta tolong kepada papanya. Kalau ada adik minta tolong, harus ngomong apa ya sama papanya? Pak, tolong dong ajarin aku. Ya, iya. Terus kalau kita udah ditolong, adik-adik mengucapkan apa ya? Apa harus memberi jasa papanya dengan materi? Enggak usah, cukup dengan kata terima kasih. Terima kasih papa, aku sudah menyelesaikan pelajaranku. Ya, terus apalagi adik-adik? Menghargai orang tua itu boleh juga. Misalnya orang tuanya lagi di dapur. Adik-adik bisa ikut membantu ya. Iya, apa yang bisa adik bantu? Misalnya mencuci sayuran ataupun memotong bawang. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai terluka tangannya. Ya. Apalagi sih Kak selain menghargai orang tua yang diperintahkan di dalam nats kita minggu ini. Ternyata kita juga harus menggunakan mulut kita dengan hati-hati loh adik-adik. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti perasaan orang tua kita. Siapa di sini mungkin pernah kesal sama papanya karena mungkin disuruh tidur siang padahal dia masih mau nonton ya. Atau dia disuruh belajar padahal dia masih asik dengan gadgetnya. Gak ada ya? Oh, di sini mah anak-anak kelas Paulus sepertinya anak-anak yang sayang pada papanya ya. Ya, adik-adik, memang kita semua harus mentaati ya, juga harus menyayangi papa kita dengan tutur kata yang sopan, yang baik ya.
Karena Tuhan juga mau supaya adik-adik harus sopan kepada ayah kita, kepada orang yang lebih tua dari kita juga ya. Dan kepada mama kita terutama, jangan sampai kita menyakiti hati kita. Iya, karena di Alkitab itu adik-adik ternyata dikatakan kalau orang yang menyakiti hati orang tuanya, menyakiti hati papa mamanya, hukumannya serem deh. Ya, nah adik-adik kan gak mau ya seperti itu ya. Nah adik-adik, ternyata kita juga selain menghargai, selain kita juga harus berkata sopan kepada orang tua kita, juga kita harus taat kepada kata-kata orang tua kita. Siapa yang di sini? Oh pasti semua lah ya, belajar di rumahnya dengan sistem daring, ya kan? Pakai komputer atau pakai handphone, ya kan? Nah, siapa sih di sini yang sesudah belajar? Oke, kata gurunya, udah ya anak-anak, kita bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tapi dia masih tetap melanjutkan main gadgetnya dengan membuka game atau membuka YouTube. Kelamaan-kelamaan sampai lupa. Kadang-kadang dipanggil sama orang tuanya, dia pura-pura gak dengar. Seperti gambar berikut ini adik-adik. Nah, dia tidak dengar, dipanggil oleh mamanya. Nah kalau kira-kira seperti itu, mamanya bakalan marah gak ya? Iya pasti mamanya marah dong. Nah adik-adik jangan sampai tidak mentaati orang tua kita dengan cara tidak mendengarkan ajaran orang tua kita, ya kan? Orang tua kita juga pasti ada melarang. Hei kamu jangan sampai seperti ini ya. Tono kamu jangan pergi main jauh-jauh ya. Kira-kira kalau orang tua kita melarang pergi jauh-jauh itu untuk apa adik-adik? Iya, untuk adik-adik supaya tidak sampai nyasar. Apalagi sekarang musim penculikan. Siapa adik-adik yang mau? Ya, makanya harus dengarkan nasihat dari orang tua kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri itu patuh loh mendengarkan orang tuanya adik-adik. Iya, nanti bisa adik-adik baca ya di rumahnya. Ada tertulis di dalam kitab, di dalam Lukas ya. Nanti kakak kirimkan itunya, linknya ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah patuh sama orang tuanya, berkata yang sopan pada orang tuanya, sayang kepada papanya atau mamanya, pasti adik-adik akan merasakan sukacita. Iya, adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik patuh kepada orang tuanya, pasti nanti orang tuanya juga merasa bangga. Tahu kan adik-adik, orang tua kita itu mau yang terbaik untuk kita. Ya, orang tua tidak ada yang mau supaya anak-anaknya terjerumus ke dalam lingkaran kejahatan misalnya ya. Anak-anak berbuat jahat. Orang tua itu mau supaya anaknya nanti sukses. Anak yang sukses itu anak yang patuh pada orang tuanya. Bisa nanti kita lihat pada orang-orang yang hebat itu, bagaimana mereka. Pastilah mereka orang yang patuh kepada orang tuanya. Nah adik-adik, coba kita perhatikan video berikut ini ya. Oke, kita lihat ya.
Nah, adik-adik, kalian lihat kan video tadi? Seorang anak yang bermain sendiri. Ternyata ketika dia bermain, ada apa tadi adik-adik? Ular. Wow, gede banget tuh ularnya ya. Ular itu mau mematok dia. Coba adik-adik, kalau dia tidak taat kepada papanya, kalau papanya bilang tadi tidak, kamu merangkak, tahu-tahu dia menanya lagi, apa pak? Apa pak? Bisa dibayangkan adik-adik apa yang terjadi dengan dia. Bisa-bisa dipatuk ular. Nah, itu juga salah satu contoh supaya adik-adik taat kepada orang tua. Ya, siapa di sini yang mau taat kepada papanya, kepada mamanya, kepada orang tuanya? Iya, semuanya mau. Adik-adik, coba ya, adik-adik secara tidak terduga peluk papanya. Ya, katakan, aku mengasihimu papa. Nanti pasti papanya kaget kalau adik-adik nggak pernah melakukan ya. Dia pasti nanya, kenapa lu? Gitu ya. Kenapa kamu? Ada permintaan ya? Tapi adik-adik bilang saja pada papanya, aku memeluk papa karena aku menyayangi papa. Ya, pasti papanya akan merasakan bahagia yang sangat-sangat. Nanti coba ya di rumah ya adik-adik. Tapi adik-adik syaratnya jangan adik-adik memeluknya karena ada pemberian ya. Jangan karena orang tua sudah memberikan hadiah baru adik peluk-peluk papanya. Adik peluk papanya secara tidak terduga, bukan karena mengharapkan imbalan atau pamrih. Oke adik-adik? Iya, sebagai anak Tuhan, anak Bapa di surga, adik-adik mau menjadi anak yang taat kepada didikan papanya. Oke, sekian ya. Sampai kakak temukan lagi bahwa adik-adik sampai besarnya nanti pasti jadi orang yang sukses kalau taat kepada papa, mama, orang tuanya di rumah. Demikianlah khotbah kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat kepada Papa kami. Kami mau menjadi anak yang taat kepada mama, kepada orang tua kami, kepada orang yang membesarkan kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan kesehatan buat Papa kami. Tuhan memberikan kesehatan buat orang tua kami. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan di masa-masa pandemi sekarang ini. Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada Papa kami, sehingga mereka juga boleh Bapa semakin tulus menyayangi kami anak-anaknya, semakin memberikan kasih sayangnya kepada kami Tuhan. Ya Bapa yang baik, hanya kepadamu kami memohon Bapa, karena kami tahu Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang seturut dengan perintah-Mu Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan Papa Mama kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke, kita mau kreativitas untuk kelas Paulus minggu ini ya. Kita persilakan Kakak Dinda. Halo adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Yang pertama adik-adik perlu siapkan adalah selembar kertas. Adik-adik boleh menggunakan kertas yang lain ya kalau nggak punya kertas seperti ini. Lalu gunting, lem, juga pensil warna. Boleh juga pakai krayon ya adik-adik. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah adik-adik ambil selembar kertas, lalu digambar, kita mau buat sesuatu untuk papa kita. Apa ya kira-kira yang dipakai sama papa kita? Dasi. Iya, sebuah dasi. Kita mau gambar sebuah dasi di sebuah kertas ini.
Lalu kita bikin menjadi 2 gambar seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau sudah, dasinya kita jadikan 1. Lalu kita kasih lem. Nah, setelah dikasih lem, adik-adik bisa tulis di dasinya ini. Kira-kira apa ungkapan hati adik-adik yang mau adik-adik sampaikan ke papa kalian masing-masing. Contohnya, kakak kasih di sini ya. Misalnya, ayahku hebat. Aku cinta ayahku. Nah, terus adik-adik bisa warnain deh. Di belakangnya, adik-adik bisa berikan sebuah doa untuk mendoakan papa kalian atau juga mama kalian dan semua orang tua yang ada di sekeliling kalian. Nah, bisa juga bukan hanya doa, tapi ucapan terima kasih untuk papa dan juga mama. Setelah selesai, adik-adik foto, lalu kirim ke WhatsApp grupnya. Sekian, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tiba saatnya untuk ayat hafalan. Adik-adik boleh siapkan lagi Alkitabnya. Kita buka ayat hafalannya. Ada di mana? Oh, ternyata ada di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, dihafal ya adik-adik. Mudah kan? Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk, angkat tangan kanannya. Lalu kita ucapkan Hubere doon, hubani harajoni naibata. Amin. Tapi jangan lupa nomor rekeningnya ada di bawah sini ya. Ijona dong huboan Tuhan, galangan di goluku nado pineremu, sadia maargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado pineremu, jaloham Tuhan, say jaloham Tuhan. Ijon adong huboan Tuhan, galangan di goluku nado pineremu, sadia maargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado pineremu, jaloham Tuhan, say jaloham Tuhan. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dan juga sekalian mendoakan persembahan kita. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Dan Bapa, biarlah persembahan kami itu berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati mama papa kami yang sudah memberikannya ya Bapa, supaya itu boleh menjadi sukacita bagi orang tua kami, dan mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa,
Kami juga sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk. Pasada uhur nami, ase torang ganuk. Seng boy dalanon nami, salaka natorsa. Dobham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.